Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Perjalanan panjang seorang capres dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Rashid Baswedan sebentar lagi akan sampai pada titik finish, di mana titik itu kemungkinan adalah batal menjadi capres karena Partai Demokrat sudah menyatakan memberikan ultimatum bahwa jika sampai dengan bulan Juni cawapresnya tidak bisa diumumkan, maka mungkin Demokrat akan menarik dukungannya dan mungkin akan keluar dari Koalisi Perubahan. Demokrat tetap berharap bahwa cawapres tersebut adalah AHY. Ada pula muncul nama yaitu Khofifah Gubernur Jawa Timur dan Mahfud MD Menko Polhukam. Tetapi keduanya tampaknya tidak berminat, terlebih lagi Mahfud MD sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dia tidak akan mau menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Sobat-sobatku semuanya, seorang capres yang sangat kontroversial. Semakin hari bukan semakin lebih baik, semakin hari bukan semakin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan akibat statement-statementnya sejak dari pemilihan gubernur sampai dengan menjadi capres. Ternyata Anies masih saja tetap memberikan pernyataan yang selalu outset pada saat podcast dengan Dahlan Iskan, di mana di situ beliau mengatakan JIS akan menghadirkan Juventus, Barcelona maupun Real Madrid. Dan sobat-sobatku semuanya, kita tahu sampai dengan Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, Barcelona ternyata benar-benar tidak pernah hadir di DKI Jakarta. Panjang jalan nasional semasa SBY menjadi presiden sepanjang 144.000 km lebih panjang daripada yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut dibantah oleh PUPR yang mengatakan bahwa data yang diambil oleh Anies Baswedan adalah data mengenai perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Tim Anies kembali lagi-lagi membantah dengan mengatakan bahwa pemerintah harusnya berterima kasih karena dengan adanya pernyataan dari Anies menunjukkan adanya sebuah kekeliruan, sehingga hal tersebut diteliti ulang oleh pemerintah tanpa melihat bahwa sebetulnya PUPR memberikan pernyataan tersebut adalah untuk memberitahu bahwa Anies lah yang salah di dalam membaca data. Inilah lucunya dari pendukung Anies Baswedan yang kadang-kadang bisa membuat masyarakat menjadi tertawa akibat apa yang dibuat pernyataan oleh mereka. Di sebuah acara keagamaan, Anies mengatakan bahwa insinyur-insinyur didatangkan untuk membuat aspal yang akan digunakan untuk perlombaan Formula E. Dan aspal itu aspal yang paling baik sepanjang diadakannya lomba Formula E. Sobat-sobatku semuanya, sebuah pernyataan yang sungguh luar biasa. Aspal yang dia mengatakan sulit didapat, bahkan seolah-olah dihalangi didapat agar Formula E batal. Ternyata beliau mampu, timnya mampu membuat sesuatu yang luar biasa walaupun dengan hambatan-hambatan yang seperti itu. Itu bukannya membuat masyarakat menjadi simpati, tetapi justru masyarakat mencari data sebenarnya dan didapatkan data bahwa aspal bukan dibikin oleh insinyur dengan menggunakan molen semen yang sungguh luar biasa, tetapi aspal dibikin oleh PT Jaya yang memang sudah menjadikan bagian dari perusahaan konstruksi ini untuk melakukan pengaspalan dan pembuatan jalan. Sebetulnya ada satu kata-kata yang ditinggalkan oleh Anies karena beliau selalu mengagungkan atau mengunggulkan SBY. Sebetulnya Anies perlu mengatakan, saya prihatin dengan Formula E karena banyaknya hambatan dan banyaknya halangan, sehingga masyarakat akan menjadi lebih peduli lagi dengan keprihatinan Anies Rashid Baswedan untuk sebuah perlombaan Formula E di DKI Jakarta yang menerima halangan maupun hambatan dari pihak-pihak tertentu menurut Anies Baswedan. Di dalam memberikan ucapan peringatan hari ulang tahun Pancasila, ternyata Anies menampilkan sebuah gambar bukan lagi Pancasila simbol negara kita, simbol Republik Indonesia. Pancasila lambang negara ini kita mengerti memiliki arti yang sangat bersejarah, arti yang sangat keramat.
dari bulunya sudah menyatakan bahwa itu adalah hari dan tanggal tahun di mana Indonesia mengumumkan kemerdekaannya yang diperoleh melalui perjuangan seluruh anak bangsa. Bukan diberi, bukan dihadiahkan, tetapi perjuangan mengorbankan nyawa sehingga kemerdekaan direbut dan diperoleh dengan murni hasil kerja keras dan hasil ribuan nyawa gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Masih di dalam lambang negara tersebut ada sebuah perisai yang diisi dengan berbagai macam simbol ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata lambang itu sama Anies dihilangkan semua, diganti dengan berbagai macam gambar. Bhinneka Tunggal Ika. Di situ Anies terang-terangan mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Ika diambil dari bahasa Sanskerta. Ika, Iki, atau Iku menurut dia adalah bahasa Sanskerta. Kita semua tahu, Iki, Iku maupun Ika adalah bahasa Jawa. Iki berarti ini, Iku bisa berarti itu. Tetapi Anies mengatakan itu adalah bahasa Sanskerta. Setelah saya buka-buka data dan saya dapatkan memang Bhinneka Tunggal Ika adalah berasal dari bahasa Jawa kuno. Tidak ada kata-kata berasal dari Sanskerta. Dia kembali outset di dalam hal ini dan sepertinya dia tidak mengerti atau dia tidak mendalami apa itu sebuah hasil perjuangan para pahlawan, apa itu sebuah hasil para pendahulu kita yang ingin menetapkan bahwa Indonesia adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Dia mengatakan bahwa dari Bhinneka Tunggal Ika itu kata yang terpenting adalah Ika, bukan binekanya. Kembali menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru. Karena sobat-sobatku semuanya, Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dipecah-pecah. Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, di situ pada saat abad 14 Kerajaan Majapahit, Empu Tantular sudah melihat bahwa Kerajaan Majapahit adalah ada perbedaan agama antara Hindu dan Buddha yang tidak bisa dipisahkan. Mereka berbeda, tetapi mereka satu di dalam sebuah kerajaan Majapahit namanya yang menaungi dua agama tersebut. Dari pernyataan Anies Baswedan mengenai lambang negara Garuda Pancasila dengan slogannya Bhinneka Tunggal Ika, di mana Anies menitik beratkan pada kata-kata Ika, Iki, dan Iku, dan Anies jelas-jelas menyatakan bahwa titik beratnya bukan pada Bhinneka, tetapi pada Iki dan Iku tunggal satu, maka kelihatan bahwa Anies tidak bisa menerima kebinekaan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dan kata kunci dari tiga kata ini, kata Bhinneka Tunggal Ika, kata kuncinya bukan bineka. Kata kuncinya adalah tunggal. Bhinneka yang satu itu. Karena Ika itu bahasa Sanskerta merujuk kepada Iki, Iku. Ika merujuk pada yang satu itu. Satu, menjadi sebuah kesatuan sebagai persenyawaan. Nah, kita seringkali akhir-akhir ini justru lebih menekankan kata binekanya. Anies tidak bisa menerima bahwa kebinekaan di Republik ini adalah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, sebagai sesuatu yang perlu dipersatukan. Kebinekaan adalah perbedaan, di mana akibat dari perbedaan itu maka timbullah persatuan dan kesatuan untuk menyongsong menuju Indonesia maju dan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya yang ada di Republik ini. Anies melihat bukan perbedaannya, tetapi melihat satunya. Ini yang sangat berbahaya. Apakah Pancasila, lambang negara kita, akan dirubah seperti lambang dan gambar yang dia nyatakan pada saat dia mengucapkan selamat hari ulang tahun Pancasila? Anies merubah menjadi sebuah gambar yang memang secara seni mungkin itu bagus, tetapi itu bukanlah Pancasila yang sudah ada dan selalu terpampang di setiap kantor, berada di atas foto antara presiden dan wakil presiden, yang mengartikan bahwa presiden dan wakil presiden pun perlu menjunjung dan mengamalkan dan menerima Pancasila, satu-satunya ideologi negara kita.
Sobat, dalam memilih presiden nantinya tetapkan hati kita. Tetapkan dan satukan hati kita. Presiden yang dipilih adalah presiden yang tidak ada bau sama sekali mengenai radikalisme dan intoleransi. Presiden yang dipilih adalah presiden yang belum pernah kena atau dikotori oleh tindakan-tindakan yang melampaui hak asasi manusia atau tindakan radikal yang sangat dalam sehingga membuat trauma sebagian rakyat ini seperti yang terjadi pada tahun 98. Dan presiden yang akan kita pilih adalah presiden yang akan tetap mengedepankan Pancasila sebagai satu ideologi bangsa yang harus diterima oleh rakyat Indonesia, karena dalam Pancasila itu terkandung bagaimana kita mempersatukan perbedaan yang ada, bagaimana kita mempertahankan republik ini di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Pilihlah presiden dan wakil presiden yang sudah berjanji dan sudah pasti akan meneruskan pembangunan yang telah diterapkan oleh Joko Widodo. Presiden yang kita harapkan bisa menyambung pembangunan ini, dan presiden yang kita harapkan bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia untuk selanjutnya. Presiden ini kita harapkan menorehkan sebuah sejarah baru di mana masyarakat Indonesia akan semakin nyata disejahterakan oleh negara Republik Indonesia. Ingat, kita tidak butuh presiden yang merubah. Kita butuh presiden yang akan meneruskan pembangunan Joko Widodo, yang bisa mempersatukan elemen rakyat dan tidak memiliki keinginan untuk memecah-mecah rakyat Indonesia demi ambisinya, demi keinginan politiknya untuk menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia. Salam Opi Dantos.